Halo, di sini kami akan menjelaskan biografi seorang pahlawan daerah yaitu Tiungku Cik Ditiro atau yang bernama asli Muhammad Saman dalam bentuk animasi dan audio pada Microsoft PowerPoint. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota-anggota yang akan menjelaskan biografi beliau. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sandriani Garanta, Christian Ivan, Jessica Datmasora, dan Jane. Muhammad Saman lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1836 di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Beliau merupakan keturunan dari pasangan Tiungku Syekh Ubaidillah dan Siti Aisyah. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang ketat akan ajaran agama Islam. Dalam mengenyahkan ilmu agamanya, beliau banyak belajar kepada para ulama terkenal di daerah Tiro. Itu pula lah sebabnya beliau dipanggil dengan sebutan Tiungku Cik Ditiro. Muhammad Saman dididik pelajaran agama Islam oleh sang ayah sampai berusia 15 tahun. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikan agama Islam bersama sang paman, yaitu Tiungku Cik Daya Cut. Setelah beliau belajar dari beberapa guru di Tiro, beliau berpindah ke kota Aceh Besar dan menghabiskan waktu selama 2 tahun di sana. Pada siang hari, beliau akan belajar mengenai agama Islam, sedangkan di malam hari, beliau bergabung bersama teman-teman untuk berjuang melawan kolonial Belanda di Aceh Besar. Setelah 2 tahun tersebut, beliau kembali ke kampung halaman. Pak Saman mulai mengajar bersama sang paman. Setelah beberapa tahun menjadi guru, Pak Saman menunaikan ibadah haji di Mekah. Di sana, beliau memperdalam ilmu agamanya. Di Arab Saudi, beliau menjumpai para pimpinan Israel di sana, sehingga mengetahui perjuangan para pemimpin dalam melawan imperialisme dan kolonialisme. Sesuai dengan ajaran agama yang Pak Saman yakini, beliau rela berkorban dengan harta benda, kedudukan, bahkan nyawanya demi menegakkan agama dan bangsa. Pada tahun 1880, Pak Saman pulang dari Mekah dan tiba kembali di kampung halamannya. Di kampung halaman Pak Saman, terdapat sebuah kelompok pejuang gerilya datang dan mencari seorang ulama untuk memimpin peperangan. Beliau mengajukan diri dan bergabung bersama pasukan gerilya yang bermarkas di Gunung Mira. Pak Saman memulai perjalanan tersebut menelusuri Aceh. Setiap kali Pak Saman berhenti di suatu kota, beliau akan menyampaikan ceramahnya di masjid tentang perang suci, serta mengirim surat kepada ulama lain untuk memanggil mereka agar turut berperang mengusir Belanda dari Aceh pada tahun 1883. Pak Saman dan para ulama lainnya berhasil mengumpulkan 6.000 tentara untuk berperang melawan Belanda serta mendapat dukungan dari Sultan Aceh. Pada bulan Mei tahun 1881, Pak Saman bersama pasukan gerilya berhasil merebut benteng Belanda di Indrapuri yang memicu perang Aceh. Sebagai balasan, Belanda memperkuat benteng mereka di Lambaro, Anekalong, dan Samahani. Selama tahun 1882 sampai tahun 1883, Belanda dan Aceh terus bertempur. Pada awal tahun 1883, pasukan gerilya yang dipimpin oleh Pak Saman menyerang benteng Belanda di Kutaraja atau di Banda Aceh dan menewaskan Mayor Jenderal Kohler. Pada puncak peperangan, daerah kekuasaan Belanda di Aceh mulai berkurang, yang tadinya menguasai hampir seluruh Aceh menjadi hanya 4 km persegi di tanah Aceh. Pada tahun 1885, Pak Saman mulai merasa bahwa Belanda sudah siap untuk menyerah.
Untuk itu, beliau mengirim ultimatum kepada asisten residen Van Langen dan menawarkan perdamaian jika Belanda bersedia masuk Islam. Beberapa orang Belanda pun menyatakan bersedia, tetapi rupanya mereka diketahui sebagai mata-mata. Pada tahun 1888, Pak Saman kembali mengirimkan surat kepada Belanda, tetapi tidak mendapat tanggapan. Selama beberapa tahun di Tiro, masih memimpin pasukannya untuk melawan Belanda. Cik di Tiro tidak akan menyerah sampai semua orang Belanda terbunuh. Untuk menyiasati hal ini, pada tanggal 21 Januari tahun 1891, Pak Saman dihidangkan makanan beracun oleh putra pemimpin Sagi. Putra pemimpin Sagi tersebut ditawari oleh Belanda untuk menjadi pemimpin jika bersedia membunuh Pak Saman. Setelah Pak Saman memakan makanan beracun tersebut, beliau dibawa ke benteng Aniuk Galong untuk dirawat. Namun nyawa beliau tidak tertolong. Beliau dimakamkan di kuburan keluarga di Meureu, Aceh Besar. Berikut ini merupakan beberapa peninggalan atas beliau. Yang pertama, masjid. Kedua, nama jalan. Ketiga, gelar pahlawan nasional. Yang keempat, makam pahlawan nasional. Dan yang terakhir, benteng yang direbut beliau dari tangan Belanda di Indrapuri.